manusia. Siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan akhirnya memberkati keluarga kami. Artinya apa saudara? Kalau ikut Tuhan, mau susah, mau senang, yang penting senangkan Tuhan dulu. Ya, karena semua itu Tuhan pasti tambahkan. Dan saya kuliah, saya nggak tahu duit dari mana. Betul, saya nggak tahu mujizat dari mana. Tapi saya tahu semua itu disediakan Tuhan. Amin. Saudara jangan takut, selama kau serius, Tuhan menolong saudara. Ya, dikatakan di sini tetapi apa? Aku menasehatkan. Kalau bicara nasihat, itu bicara didikan. Kalau bicara didikan, di Amsal bilang itu hikmat. Saudara, ada hikmat dua. Nanti saya akan jelaskan hikmat manusia dan hikmat Allah. Nah, Amsal itu bicara tentang hikmatnya Allah. Amsal 1 ayat 7. Orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan lupa kan? Hikmat. Ya. Artinya apa? Orang yang takut akan Tuhan punya hikmat. Nggak bisa didapatkan di kampus. Itu pengetahuan kampus. Tapi hikmat bicara tentang apa? Suaranya Allah kita pegang. Maunya Allah kita pegang. Akhirnya Tuhan berkati kita. Itu didikan. Amin. Nah, saya lihat slide-nya. Saudara, kenapa ayat ini tertulis? Ternyata ada konflik di kota Korintus. Konflik yang pertama terjadinya apa? Perpecahan jemaat melalui dua yang tadi saya bilang, hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat Allah itu bicara apa? Kepekaan, suara Tuhan. Hikmat Allah itu pewahyuan. Ya, ada kitab Wahyu. Ada orang yang bernubuat. Itu bukan dibuat-buat saudara. Ada, memang benar terjadi. Tapi ini udah tertulis di Alkitab. Segala semua itu harus diuji. Harus diuji. Nah, hikmat Allah. Yang kedua, hikmat manusia. Ini loh yang terjadi di kitab Korintus. Korintus itu kota yang sangat besar, pusat perdagangan. Artinya semua orang bisa datang ke Korintus. Mau suku mana, mau bangsa mana, mereka datang ke Korintus. Di situ kekayaan apapun ada di situ. Ya. Nah, akhirnya banyak terjadi perpecahan. Ini dia saudara. Kalau orang yang mengandalkan hikmat manusia, ujung-ujungnya sombong. Ujung-ujungnya aku. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, kita bisa bicara semua anugerah Tuhan. Saya ada, saya diberkati, saya punya uang, saya tidak punya uang, semua itu anugerah Tuhan. Amin. Ya, yang kedua, karena para pemimpin atau favorit. Saudaraku, bahwa kita boleh mengagumi teladan mereka, tapi jangan kagumi pribadi. Yang perlu kita kagumi hanya satu. Siapa? Coba idola artisku siapa? Judika. Siapa? Pemain bola atau siapa? Ronaldo. Yang bisa dikagumi. Tapi mohon jangan kagumi manusia. Karena orang yang mengagumi manusia akan kecewa. Ya, saudara kagumi pendeta, saudara akan kecewa. Saudara kagumi siapa? Orang-orang yang berada, saudara kecewa. Berusaha mau melamar atau apapun yang saudara kerjakan, saudara bisa kecewa. Tapi kagumi satu, Tuhan, kau gak akan kecewa. Amin. Nah, ada golongan Paulus, Apolos, Kefas, sama Petrus, dan ada golongan Kristus. Apa aplikasinya bagi kita? Sekarang aplikasinya adalah ada karismatik, ada Katolik, ada Protestan. Gara-gara golongan-golongan ini terjadi perpecahan. Nah, saya percaya firman Tuhan yang diberikan tema hari ini itu bukan kebetulan. Saudara, saya ada di sini yang Katolik. Tuh, ada. Yang karismatik? Ya. Yang Protestan? Ada kan? Yang AKBP? Oh, banyak. Ya saudara. Yang Tiberias,
Ya, oke ya. Yang GBI, yang GPDI, Pentakosta, semua ada di sini. Ya, satu hal, mereka mengagumi atas guru mereka, mengagumi Paulus, Apolos dan lain-lain. Tapi kita di sini diajar jangan kagumi manusia, satu nama kagumi Tuhan. Ikut teladan Tuhan, engkau akan berhasil. Ya, di dunia nggak dapat saudara. Yang di dalam Tuhan aja kita dapat segalanya. Yang ini kaya akan segala macam karunia. Korintus itu punya banyak karunia. Ada bahasa roh, ada karunia menafsirkan, banyak hal karunia-karunia. Sehingga mereka merasa menonjol dari yang lain. Akan terjadi dosa kesombongan. Kalau saudara dipakai Tuhan dalam kuliah, dalam pelayanan, dimanapun, ya hati-hati dengan roh kesombongan. Ya, hati-hati. Kesombongan itu nggak mandang lu siapa, gue siapa. Siapa aja bisa dipakai roh kesombongan. Kalau saudara dipercayakan satu, layani Tuhan. Amin. Saudara dipercayakan 5, layani Tuhan. Nah, selanjutnya ini yang sudah terjadi. Iblis tahu waktunya sudah amat singkat. Iblis tahu. Yang pertama dijatuhkan siapa dulu? Anak Tuhan dulu. Lewat apa? Banyak hal. Ya. Iblis pertama memporak-porandakan. Kemarin siapa yang ikut demo di sini? Oh, puji dulu. Enggak ada yang ngaku atau gimana? Enggak ada. Amin. Ya, jangan ikut demo lah. Biarin orang itu mau demo atau siapapun. Yang penting itu yang demonya sama Tuhan aja. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan jamah bangsa Indonesia. Tuhan jamah semua bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin. Kita berdoa aja sama Tuhan. Ya, jangan anarkis kayak kemarin. Nah, ini iblis yang melakukan. Tetapi tema kita adalah satukan barisan. Apa satukan barisan? Itu berbicara tentang kesatuan pasukan prajuritnya Allah. Prajurit Allah itu bukan melawan darah daging, tetapi melawan siapa? Penguasa di udara, roh-roh antikris. Itu musuh kita. Yang terutama musuh kita adalah diri sendiri. Yang kedua itu roh kegelapan itu. Ya, kita adalah prajuritnya Allah. Kalau prajurit Allah, Paulus berkata, yang dulu sudah aku alami, sekarang ketika aku mengenal Yesus, aku melupakan semuanya, membuang semuanya. Semua kehebatan Paulus dibilang sampah. Semua segala kehebatan Paulus semua dibilang sampah. Ketika kenal siapa? Satu nama. Namanya siapa? Yesus. Amin. Diajarkan kita ketika kenal Yesus, semuanya itu dianggap sama. Sia-sia semuanya, saudara. Ya, di sini keadaan di dunia ini sia-sia. Di akhir zaman manusia akan semakin jahat. Nggak peduli lagi siapa lo siapa gue. Ya, nggak peduli lagi main bunuh, main sikat. Itu udah tertulis di Alkitab. Jadi gak usah bingung. Tapi anak-anak Tuhan berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Akan diberkati, akan punya damai yang indah, akan punya dampak bagi orang-orang. Saya percaya di sini ada 100 orang saya sebut. Ya, 100 orang. Tuhan mau pakai saudara semua pribadi. Entah di rumah sakit, entah di dalam penjara saudara melayani. Ya, entah doakan orang muslim siapapun. Ini enggak tugas pendeta, ini tugas anak-anak Tuhan yang percaya. Simpel, doa orang yang sakit aja cukup gini. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuh. Udah gak usah panjang-panjang. Biar Tuhan yang bekerja. Saya puji Tuhan beberapa kali ketemu dengan orang muslim, Buddha. Saya doakan mereka. Saudara terjadi kesembuhan. Saya cuma berkata dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur sembuh. Dan tidak lama mereka jadi percaya Yesus. Apakah kuat saya? No. Apakah saya sudah praktik? No. Semua karena Tuhan. Amin.
Kita Korintus mengajarkan kita yang kedua. Jadi saudara perhatikan, nasihat adalah didikan. Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Ya, saudara, masa muda kita perlu dengar banyak nasihat, tapi kita bisa sesuaikan dengan firman Allah. Kalau yang bukan berasal dari firman Allah, jangan didengerin lah. Ya, cukup dia aja. Tapi kita butuh nasihat orang tua, kita butuh nasihat kata-kata rohani, kita butuh nasihat siapapun yang menjadi teladan bagi kita. Perlu dengar nasihat. Amin. Nah, ini hikmat. Nasihat itu adalah hikmat Allah. Nasihat itu adalah pengetahuan juga. Ya. Nah, dikatakan ada 3 tadi. Kamu harus seia, sekata. Yang kedua, erat, bersatu, dan sehati, sepikir. Yuk sama-sama bilang 1, 2, 3. Seia, erat, bersatu, sehati. Saya lagi ulang. 1, 2, 3. Seia, erat, bersatu, sehati, sepikir. Amin. Nah, maksudnya apa di ayat ini? Seia sekata itu berbicara kalimat yang terus menerus, yang tidak berubah. Contoh adalah prinsip. Anak muda, engkau mau hebat apapun, tanpa prinsip, karaktermu hancur. Iya, betul saudara. Saya punya teman, dia atuh, dia orang mau, dia orang belakang, tapi dia hidup dalam pelacur. Ini saya nggak bohong, ini kan. Saya sampai ditawari diri saya. Tapi tahu gak saudara, saya berani katakan sama ini. Saya nggak mau berdua. Saya harus ada teman supaya saya tidak tergoda. Karena iblis tahu menjatuhkan anak Tuhan. Dia anak Tuhan, dia rajin ke gereja, tapi hidupnya pelacur. Karena duit pelacur hanya 500.000, dapat 1 malam. Saya bilang sama dia bertobat. Saya tidak sempurna, tapi saya mau bilang kamu bertobat. Saudara yang di sini yang terikat dengan apapun, datang sama Yesus. Itu punya kuasa. Betul, saya merasakan hadirat Tuhan saat ini. Saya tidak mau hanya membagikan firman, tetapi saudara hanya mendengar saja lalu lupa. Tapi saya rindu semua di sini 100 orang menjadi dampak bagi Indonesia. Menjadi dampak bagi Indonesia. Amin. Ya, jangan lihat sekarang hidupmu, lihat 5 tahun ke depan. Saya aja gak nyangka bisa begini. Ya, keluarga yang miskin, yang tidak apa-apa, ada apa-apanya, sekarang Tuhan jadi apa-apa. Ya kan? Yang tadinya gak ngerti naik pesawat, gak punya uang naik pesawat, sekarang gratis naik pesawat. Gak tahu berkat Tuhan. Tapi saya percaya setiap kita punya berkat masing-masing. Haleluya. Setia terus, sungguh-sungguh terus dengan Tuhan. Yang kedua, rapi satu, saat sepikir, dipersatukan. Saudara, kekuatan dalam bersatu itu luar biasa dampaknya. Contoh di Babel, menara Babel, Kejadian 11 ayat 6 berkata kalau ketika mereka satu bahasa, satu agama, satu logat, ya, ketika mereka bersatu, tidak ada yang tidak terlaksana. Kalau saudara di sini semua anak-anak Tuhan, hello, anak-anak Tuhan semua di sini bersatu, tidak ada yang tidak terlaksana. Pasti terlaksana. Ini acara ini aja, saya percaya panitia bersatu itu, iya kan? Panitia bersatu ya kan? Iya. Coba ini yang ego, ini egois, nggak jadi saudara. Tapi karena bersatu ada kuasa. Karena bersatu ada kuasa. Dalam kuliah saudara mau sukses, bersatu sama Tuhan, bersatu sama Roh Kudus. Lewat apa? Firman. Lewat apa? Doa. Lewat apa? Penyembahan. 3 hal ini
lakukan seperti sama dia. Kau akan melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Siapa yang diberkati? Siapa yang diberkati di sini? Oh, haleluya. Ya, saudara pasti dipakai Tuhan. Amin. Nah, cara berpikir. Ya, Roma 12 berkata bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Ikut Tuhan harus berubah. Dimulai apa? Pikiran. Dimulai dari hati. Harus ada perubahan. Yang dulu kita terikat dengan agama, aturan, tapi nggak tahu menyenangkan siapa. Tapi karena kita sekarang kenal Yesus, kita berubah mindset kita. Yang dulu bilang, aduh, gagal. Ya, 1000 kali kita bilang gagal, ya, 1000 kali kita bilang pusing, kita pasti pusing, saudara. Coba deh contoh, 1000 kali deh saudara bilang, aku pusing. Saudara pusing benar. Itu bukan apa? Itu memang hukum Allah. Ya, karena apa? Perkataanmu berkuasa. Tapi kalau kau bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku percaya dengan iman, aku menerima. Aku yang sakit saat ini dengan iman, aku menerimanya. Yang saat ini aku dalam pergumulan keuangan, dalam pergumulan IPK, dalam pergumulan apa? Aduh, ini susah untuk berpikir. Ulangan selalu nilai rendah. Tuhan, aku berdoa buat pikiranku. Aku perintahkan, jama pikiranku. Punya hikmat Tuhan. Terjadi, saudara. Coba deh, jangan coba uji Tuhan deh. Ya, keberhasilan kita itu ada di tangan kita kok. Keberhasilan ada di iman kita. Siapa yang percaya pada nama Yesus, kau akan berhasil kok. Amin. Kau akan berhasil, betul. Ya, ini bukan hanya sekedar janji, karena Tuhan selalu menepati janjinya. Manusia seringkali lalai, tapi Tuhan tidak pernah lalai. Apapun proses hidupmu, mau sakit, mau kekurangan, selama kau jalan dengan Tuhan, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, selanjutnya dikatakan sasaran. Satukan barisan, satukan tujuan. Ini tujuan kita anak muda. Hidup harus memiliki tujuan. Ya, hidup jangan hanya sekedar mengalir. Hidup jangan sekedar mengalir. Mengalir itu ikan mati, saudara. Ya, hidup harus punya tujuan. Amsal 24 ayat 6, hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Saudara kalau mau buat menara yang tinggi, saudara kalau mau hidup yang sukses, saudara jangan ceroboh. Ya, saudara jangan langsung gerasak gerusuk, tapi bangun dulu rencanamu, bangun dulu visimu. Engkau sekarang yang di kuliah, yang mungkin nilaimu kurang, apa yang kau lakukan visimu sekarang? Saya bertekad, saya berusaha, saya mau punya nilai terbaik. Tapi apa yang saudara lakukan? Tidur-tidur aja, atau malas, atau lebih baik banyak main games, atau lebih baik banyak apa? Ngobrol atau ngerupi, gosip. Tidak akan terjadi, saudara, tapi punya tekad. Amin. Ya, jadi kita perlu planning. Ya, seperti pemain bola. Ya, dia hebat, sundul kiri, sundul kanan, dimain, ya kan? Diginiin. Tapi kalau nggak dimasukin ke golnya, cocok gak dia pemain bola? Saya mau tanya, cocok? Dia itu jadi pemain apa namanya? Sirkus. Ya kan? Itu pemain sirkus jadinya. Tapi kalau Ronaldo, ya, tendang dari setengah lapangan dan dia masukkan ke gawang, itu gol. Jadi harus ada gol kita, oke? Harus ada gol. Anak muda jangan hidup mengalir. Saudara, kalau mengalir terus, hidupmu akan hanyut, terbawa arus dunia.
terbawa oleh kenikmatan-kenikmatan dunia, terbawa oleh apa? Tawaran-tawaran dunia yang mengenakan daging. Tapi kalau saudara ikut Tuhan, saudara bisa punya visi yang semakin diberkati Tuhan. Ya, Mes berkata, Benyamin Mes berkata, di sini adalah guru dari Martin Luther King. Dia guru spiritualnya. Dikatakan di sini tujuan yang dicapai bukanlah tragedi kehidupan, tetapi yang sebenarnya jadi tragedi itu tidak ada tujuan yang dicapai. Ya, jadi saudara, saya mau tanya, kita pasti mau menjadi orang yang sukses. Kita mau jadi orang kaya nomor 2 di Indonesia setelah hari tangguh. Iya, nomor 2 orang kaya ter-Indonesia. Tapi apa yang kita lakukan? Kapan kita lakukan? Halo, kapan kita lakukan? Sampai ada lagu putus menciptakan. Kapan kita berjumpa lagi? Ya, jadi kapan-kapan? Katanya mau jadi orang kaya, tapi kapan? Pengennya doang. Tapi nggak ada yang diterus, nggak ada yang diperjuangkan. Saya percaya orang yang berhasil itu adalah orang yang penuh berjuang. Saya waktu skripsi teman-teman pada dengan cara instan, dengan cara singkat. Tapi ketika ditanya nggak ada bobot. Tapi saya karena kerjakan dengan serius, ada hasil. Saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh, ada hasil. Saudara kerjakan instan, sorry, hasilnya beda. Ya, saya ngomong apa adanya. Saudara kalau bahagia siapapun, itu udah kayak instan. Nanti skripsi banyak tantangan saudara. Entah badanmu sakit lah, entah ada keluarga yang masuk rumah sakit, banyak cara supaya kamu tuh bisa digagalkan. Tetapi percayalah, kalau engkau mengenal Tuhan sekarang, hari ini andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan dalam usaha ini. Andalkan Tuhan dalam pikiranmu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Hati, pikiran, semua hidup kita andalkan Tuhan. Ya. Saya terakhir berkata visi. Tadi saya sudah bilang Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, lihat orang hati. Artinya apa? Orang yang tidak punya visi, hidupnya kacau. Tapi orang yang punya visi, orangnya berbahagia. Ya. Visi adalah gambaran masa depan yang lebih buruk, yang lebih baik. Iya. Yang lebih baik, yang menghasilkan gairah untuk meraihnya. Jadi kalau sekarang saudara hidupmu kurang baik, ke depan 2 tahun ke depan harus lebih baik lagi. Itu visi namanya. Ya, jangan mengalir, jangan ikut-ikutan. Sekarang kita mau kemanapun mudah, pakai cukup di internet atau di sosial media dengan Maps atau Google Maps atau GPS, Global Positioning System. Saudara mau kemanapun tidak akan masalah. Nah, orang Kristen GPS-nya apa saudara? Bukan yang lain. Baca ini. God Positioning System Bible. Saudara akan dituntun berhasil, akan dituntun dalam keberhasilan. Ini ilmu di atas segala ilmu. Ini berpuasa. Jangan hanya sekedar hari Minggu atau pelayanan, tapi setiap waktu, luangkan waktu. Saya mau tanya, apakah saudara sudah baca firman setiap saat? Belum. Ayo, saya enggak vonis saudara, baca firman. Saudara akan berbeda, imanmu akan berbeda. Betul, imanmu akan berbeda, akan semakin kuat. Ada tantangan, ada badai, kau akan semakin kuat. Baca firman Tuhan. Ini GPS kita. Yosua 1 ayat 8, ayat 2. Ayat 8 dikatakan, jangan lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan
malah supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, karena saudara, Yosua itu abdi Musa yang gak punya pengalaman rohani, yang gak punya pengalaman kepemimpinan. Musa waktu itu meninggal. Tuhan berkata, sekarang hai Yosua, bersiaplah, pimpin umatku Israel. Dan apa yang terjadi? Tuhan pakai Yosua. Saudara kalau baca kisahnya, itu matahari berhenti loh. Luar biasa. Orang biasa bisa memberhentikan matahari. Karena apa? Dia tahu, dia mau, dia siapkan diri. Jadi jangan lihat keberhasilan, atau jangan lihat sekarang posisi dirimu. Lihatlah Tuhan dalam hidupmu. Siap yang penting, mau yang penting hatimu, hidupmu mau. Ini loh aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Ini loh aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Aku mau Tuhan menjadi dampak bagi orang. Aku mau menjadi dampak bagi Indonesia. Lewat kampus ini Tuhan, pakai hidupku Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Tuhan pasti ya, saudara, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Jadi firman Tuhan sampai di sini. Mengajar mobil, sorry ya, tadi ada pertanyaan.